Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasi Ningsi. Saya Salsabila. Saya Pertama. Di sini kami kedatangan satu orang yaitu dari Tegar. Nah, kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi pernah terjadi di Indonesia selepas masa kemerdekaan. Contohnya yaitu seperti peristiwa PKI Madiun, peristiwa DAI atau TTI, dan gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi tersebut, ada yang berkaitan dengan ideologi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pergolakan ini kadang-kala disebut juga sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kelompok yang melakukan aksinya menginginkan Indonesia menjadi negara yang sejalan dengan menggunakan ideologi yang dipercayai kelompok tersebut. Selama mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa peristiwa pergolakan terjadi di dalam negeri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu peristiwa, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra Pemerintah Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, Partai Komunis Indonesia PKI, atau Front Demokrasi Rakyat FDR, Partai Sosialis Indonesia PSI, Partai Buruh Indonesia PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akibat pemberontakan pada sejak awal kemerdekaan sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintahan yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa peran komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari tahun 1948. Pada awal September 1948, pemimpin PKI dipegang oleh Musoa. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Brezhnev, dinamakan komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis berjuis. Musoa lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Taufik Abdullah dan Abel Lapian 2012. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya. Terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya. Dalam peristiwa ini, aksi huru hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politis. Ini adalah buntut dari pertikaian politik antara pemerintahan Republik Indonesia dengan koalis Front Demokrasi Rakyat sejak beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah Republik Indonesia bersitegang dengan FDR yang dibentuk pada bulan Februari 1948 dengan menghimpun elemen Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Setelah Wakil Presiden Hatta mengumumkan kebijakan reorganisasi dan nasionalis tentara RA, program RERA amat merugikan FDR karena mereduksi kekuatan militernya dalam TNI Masyarakat dan Divisi Penambahan Senopati. Di tengah perselisihan itu, pada tanggal 10 Agustus, musuh datang dari Uni Soviet. Dia mengajukan konsep politik jalan baru dan mendorong elemen-elemen kiri di tubuh FDR berpusi di bawah pimpinan PKI. Keadaan semakin memanas karena terjadi pembunuhan dan penculikan beberapa perwira beraliran
Kiri di Surakarta selama Juli sampai September. Menurut DN/Aidit, dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948, peristiwa Sumatera 1956, dua anggota PKI yaitu Slamet, Wijaja, dan Pardijo juga jadi korban penculikan misterius. Aidit bahkan tanpa basa-basi menuding Hatta sebagai biangnya. Mengapa PKI memberontak? Nah, alasan yang utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagai kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Nah, cukup sekian penjelasan satu peristiwa, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun. Saya akhiri. Saya Lina Teningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan DI atau TII. Gerakan DI atau TII resmi diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini dipelopori oleh Kartosuwiryo, seorang tokoh Partai Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville dengan Belanda yang memaksa tentara RI di daerah Jawa Barat pergi, membuat Kartosuwiryo memutuskan mendirikan negara Islam. Bersama pasukan bersenjata bernama Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwiryo membangun TII atau Tentara Islam Indonesia. Wilayah Jawa Barat yang tadinya dilindungi sebagai bagian RI ingin dijadikan olehnya sebagai negara Islam. Akhirnya, pada Agustus 1949, Kartosuwiryo mendeklarasikan pembentukan Darul Islam atau Negara Islam dengan tentaranya yang bernama TII. Ketika tentara RI kembali ke Jawa Barat, DI atau TII tidak menerimanya. Dengan kata lain, Kartosuwiryo tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang kala itu Jawa Barat juga menjadi wilayahnya. Ketegasan pemerintah pada peristiwa ini pun terwujud dengan adanya operasi Pagar Besi. Tujuan teknik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI atau TII. Bahkan operasi ini berhasil membuat Kartosuwiryo ke dalam genggaman Indonesia pada tahun 1962. Ia pun dijatuhi hukuman mati yang menandakan berakhirnya pemberontakan DI atau TII Kartosuwiryo. Gerakan DI atau TII tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Barat saja, namun juga di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Tokoh-tokoh dalam pemberontakan DI atau TII adalah SM Kartosuwiryo dari Jawa Barat, Amir Fattah dari Jawa Tengah, Hajar Muzakkar dari Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan, dan Daud Beure dari Aceh. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah RI memberikan dua cara, yaitu operasi militer dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamam. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa
yaitu Gerakan 30 September 1965 G30 PKI. Peristiwa ini masih menimbulkan perdebatan terkait siapa yang memotorinya, sebab ada banyak versi terkait peristiwa ini. Akan tetapi fakta yang terjadi kala itu, PKI tengah dalam pertentangan dengan Angkatan Darat dan golongan anti PKI lain. Situasi politik makin meruncing. Pada Juli 1965, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia seumur hidup jatuh sakit. Kala itu, ia diagnosa akan lumpuh atau bahkan bisa meninggal. Isu ini memungkinkan bagi pihak berkepentingan untuk mengambil alih kekuasaan. Jika Soekarno benar-benar wafat melalui rapat Politbiro PPKI yang berlangsung dari Agustus hingga terakhir 28 September 1968, PKI memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada 30 September 1965, beberapa pasukan PKI yang dipimpin Letnan Kolonsi Untung peristiwa yang memiliki berhubungan baik dengan PKI. Meluncurkan aksinya, mereka menculik beberapa jenderal dan perwira yang disebut Dewan Jenderal dengan dalih untuk dihadapkan segala Presiden Soekarno. Namun, para jenderal yang diculik di sebagian dibunuh saat diculik maupun di markas gerakan di Lubang Buata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan melanjutkan cerita dari Abdul Hamam, yaitu mengenai peristiwa G30 SPKI. Jenazah mereka yang mati ditaruh di dalam sebuah sumur yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Di antara jenderal dan perwira yang meninggal kala itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suparman, Mayor Jenderal Surapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal di Pejaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Brigjen Andreas Tendean. Selain itu, ada satu jenderal yang lolos ketika hendak diculik saat itu, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Bukan hanya orang-orang yang disebutkan meninggal di atas, namun di Yogyakarta Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono juga merasakan nasib yang sama, dengan tidak adanya pucuk pemimpin AD setelah Jenderal Ahmad Yani diketahui wafat. Mayor Jenderal Soeharto akhirnya memutuskan untuk menggantikan posisinya di bawah kepemimpinannya. Operasi penumpasan G30 SPKI pun diluncurkan mulai dari Jakarta hingga ke daerah lain. Cukup sekian penjelasan beberapa peristiwa yang saya dan teman-teman saya ceritakan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.